Welcome back to our YouTube channel Trigonometry First Date Edition. Oke, jadi kalian ini bahas First Date Edition. Aku tanya dulu ke Jimbo nih, karena dia kan yang paling berexperience ya. Experience apa, boys? Kalau menurutmu, kalau pertama kali first date, apa sih yang bakal kamu siapin sebelum kamu ketemu si doi? Apa yang aku bakal siapin sebelum aku ketemu si doi? Yes, dari pakaian lah atau apalah. Aku jujur ya guys, aku tuh orang yang perfeksionis jujur. Aku pengen itu benar-benar first date itu perfect. Oke. So, yang pasti pakaian itu paling penting. Aku paling penting itu appearance, dari pakaian sampai hairstyle. Jadi otomatis kalau aku lagi nggak pede hairstyle misalnya kayak sekarang ini agak tebel nih. Aku kurang pede. Aku masih kesal. Ini kamu pasti potong rambut dulu sebelum first date. Bisa jadi. Gila. Bisa jadi. Tapi ya itu benar-benar supaya apa namanya first date-nya bagus ya, first impression ya harus benar. baik. Tapi apa kamu nggak takut nanti ceweknya judge kamu orang ini kok perfeksionis ya? Karena kan nggak tentu semua cewek itu bisa dia bisa jadi merasa ada kayak anxiety, dia tuh takut tak bisa ngimbangi seorang perfeksionis. Apa kamu nggak pernah mikir ke sana, Ci? Sebenarnya sih aku bukan being like perfeksionis banget sih. Aku cuma pengen kayak ya aku nggak jelek-jelek amat lah ya dilihat orang gitu loh, kayak aku mau dating terus masa aku nggak karu-karuan gitu. Jadi aku mau yang tampil terbaik aja. Tapi aku bukan berarti aku harus menjadi seorang yang perfeksionik dalam segala hal enggak juga. Tapi menurutku itu nggak lebih kayak buat supaya cewek itu merasa diistimewakan nggak sih? Ya. Aku merasa lebih kayak gitu sih daripada special. Kayak special gitu kan. Soalnya ini kayak literally special occasion. Jadi kayak it's something kayak yang kamu tuh harus spesialkan gitu. Dan juga lebih penting lagi adalah niat, guys. Jadi guys, kayak kalau kamu tampil kayak amburadul, gak niat ya gue ngingetin. Penampilan itu penting sih bagi gue. Itu yang bakal aku siapin dengan baik. Dan aku paling galau itu dengan baju, guys, jujur aja. Bisa semua baju tak kewarna, cocok nggak ya? Ganti, cocok nggak ya? Ganti. Ada nggak warna special dating? Iya, warna yang khusus kamu first ada. Aku tuh paling suka kalau aku pakai baju warna merah. Merah ini atau yang tua, merah marun. Merah kayak gini, marun, atau aku suka banget. Karena I don't know why, itu kayak semacam kayak kamu tuh kayak looks like romantis gitu loh. Sebenarnya aku bukan orang yang tipe romantis gitu loh, tapi aku pengen nunjukin kayak ya aku juga suka gitu loh dengan hal yang seperti itu gitu. Itu aku sih. Kalau dokter ini gimana Pak dokter ini? Waduh, mantannya berapa? Waduh. Enggak dong, dikit dong. Enggak sebanyak situ lah ya, beda jauh lah sih. Aku mah cups, noops. Kalau aku ya, kalau misalnya first date, aku tuh tipikal yang memang aku tetap penting menurut gue first impression tuh. Yang kayak appearance dan lain-lain. Tapi biasanya kalau first date aku bakal buat tuh sebiasa mungkin. Dalam artian aku kan lebih suka pakai kaos yang buat aku casual gitu first date. Yang nyaman dan perginya pun bukan tempat-tempat yang apa gitu. Jadi kayak aku lebih pakaiannya yang normal, tapi aku tetap pakai yang appearance-nya yang aku sering potong pasti. Kalau misalnya mau first date, potong rambut. Aku sering potong. Kayak semua rata-rata potong rambut ya. Iya. Soalnya itu buat orang tuh ya meskipun kayak ada hawa-hawa casualnya, tapi kayak juga kamu tuh juga harus ada kasih niat dulu. Gak mungkin kan kamu first date kamu rambutmu bisa kayak apa namanya kayak gondrong, kayak model-modelnya yang Inggris yang panjang gede sampai tinggi, nggak mungkin loh. Mana ya? Ya maksudnya kamu nggak mungkin gondrong banget terus kayak kamu first datein kayak ini sudah kelihatan banget kamu nggak niat, kecuali memang gaya rambutmu memang gondrong dan kamu bisa pull it off. Betul. If you can pull it off kayak memang bagus gitu. Tapi kayak literally kayak biasanya aku nggak bisa sih ya. Paklum lah pas-pasan. Jadi kan lebih kayak gitu sih kayak ya bajunya pun, tapi tetap aku tipikal yang nggak bisa celana pendek. Jadi aku pergi selalu celana panjang. Ngedate tuh pasti celana panjang. Berarti kamu kalau ngedate rata-rata selalu malam hari atau siang hari juga bisa buat first date nih? Aku biasa siang lah, sore sampai nggak salah. Aku kalau bisa ambil cewek, aku nggak suka malam. Aku lebih malam tuh enak loh, bisa nonton. Aku juga prefer malam sih kalau. Bisa ngafe. Aku kebiasaan dari dulu tuh nggak bisa dating malam sih. Soalnya kayak ya dari pengalamanku aku memang dating tuh mesti dari siang sampai agak malaman, tapi jam 9-10 gitu. Tapi dari siang sorean. Jadi nggak mungkin kayak melebihi itu. Soalnya menurutku kayak ya apa ya, impression
ke anaknya itu penting, tapi impression ke orang tua itu nggak kalah penting. Ketika kamu kayak sampai bawa sampai mualem banget, itu menurutku something yang it's not a good thing, especially for a first date. Tanggung jawab lah. Tanggung jawab. Mengembalikan anak orang. Ya. Sama mungkin kayak yang aku siapkan lagi ya mental untuk kayak kamu, kalau aku memang sudah niat sama orang ini, aku first date, aku bakal ketemu orang tuanya. Betul. Pasti sih. Rata-rata first date pasti. Ya pasti kenalan. Ya karena bisa jadi ketemuan di suatu tempat sih. Cuma kalau rasanya lebih sering ketemu di rumahnya ya. Iya, ketika jemput kamu harus turun, kamu harus kayak izin. Iya. Betul. Nah, aku itu yang paling penting sih. Jadi kayak all that mentality and kayak kamu harus bisa tetap rapi dan lain-lain. Ya sama halnya kak, kamu masa ketemu orang tua pacarmu. Jadi anggapannya kayak sekali mendayung 2 pulau lah ya, terlampaui lah ya. Jadi first impression ceweknya, first impression bokap nyokapnya gitu lah ya. Tapi kan kadang nggak semua cewek mau langsung waktu first date kamu jemput ke rumahnya kan. Nggak tahu alasannya. Mungkin dia takut rumahnya diketahui karena belum tahu kamu lebih dalam. Nah itu kalau kamu gimana nanggapinnya? Menurutmu apakah itu suatu penolakan secara halus kayak aku nggak mau dijemput, aku bisa bawa sendiri atau ya apa? Menurutku itu something normal sih. Soalnya kayak kamu aja ya jujur ya. Kayak ketika kayak kamu belum pasti bawa orang itu, terus kamu mengenalkan dengan orang tua, itu nggak nyaman tuh, sumpah. Kayak kamu sebagai cowok aja pasti nggak nyaman melakukan itu. Kayak cewek juga kamu harus pengertian juga gitu loh. Ya makanya kayak kamu harus bisa menyesuaikan dengan pasanganmu sendiri. Kalau aku sih, kalau memang dia memang bisa ya nggak apa-apa ya, aku pasti akan do my best. Tapi kalau memang dia kurang nyaman dilakukan itu ya kayak just follow it gitu loh. Kalau menurutku sih itu lebih kayak ceweknya ya. Ceweknya mungkin sungkan. Bisa jadi pertama kali udah jemput-jemputan kan mungkin dia sungkan, apalagi orang yang kayak independen banget orangnya misal, dan mereka pasti sungkannya tinggi gitu loh. Jadi aku bisa kok, aku nggak mau ngerepotin kamu, kita ketemuan aja di mall gitu misalnya. Jadi menurutku lebih kayak tergantung ceweknya. Disesuaikan sih, harus tergantung sih. Dan kita harus menyeimbangi gitu. Yes. Kan kayak kalau aku pasangan harus paling penting itu seimbang. Iya. Dalam segala hal. Kalau CG gimana kalau CG? Kalau aku sih yang ditunggu-tunggu ini. Aku nggak selalu potong rambut sebenarnya. Soalnya aku lumayan rutin potong rambut. Jadi memang tipe potong rambut itu yang sedikit gondrong pun bisa. Cuma kalau sampai gondrong banget baru aku potong. Kalau ganteng style rambut apa aja cocok lah ya. Cuma aku kayaknya nggak pernah deh kayak kalau misalnya hari ini dating aku paginya potong rambut tuh kayak nggak pernah. Soalnya mungkin aku paling potong tuh seminggu sebelumnya. Soalnya sering kali kalau aku sebenarnya kalau first date itu jarang tak plan sih. Kayak misal nih, kan orang ngobrol-ngobrol, kan pasti waktu first date kan pasti ngobrol di chat dulu. Dicari, terus tiba-tiba aku tanya nih misalnya, hari ini nganggur nggak? Bisa dibilang nganggur ya. Langsung aku cus, misalnya emang bisa berangkat. Jadi memang aku jarang persiapan sih. Tapi kalau masalah pakaian, aku nggak serapi Jimbo sih. Aku mungkin kayak lebih tipe Emma, tapi mungkin ya paling kaos sih kalau. Kaos, celana panjang sama sneakers, paling gitu. Soalnya apa ya? Aku nggak mau terlalu. Ya apa gitu. Masalahnya gini loh. Kalau orang first impression terlalu bagus, ternyata dia itu terlalu berusaha put so much effort lah namanya. Dia terlalu put so much effort di first date-nya, dan ternyata situasinya aslinya tuh dia nggak seperti itu. Karena kamu tak kebancanya beda. Jadi aku mencoba kayak jadi diriku sendiri aja. Aku tipe orang yang suka pakai kaos. Ya aku pasti aku tetap jadi aku sendiri, yang tetap pakai kaosan gitu. Senyaman mungkin lah. Iya, senyaman mungkin. Kalau masalah pakaian ya, kalau aku concern banget sih tentang pakaian. Cuman maksudnya gini loh, disesuaikan. Gak mungkin dong siang hari aku pakai kemeja lengan panjang. No, maksud aku kalau aku rapi itu bakal kayak fine dining, ngajakin dia dinner benar-benar yang proper. No, kamu kalau first date sering fine dining. Kalau bisa fine dining. Jadi aku kayak karena aku nge-treat dia tuh benar-benar kayak high class gitu kan. Like a queen gitu loh. Okay. I'm dating a queen gitu. Dan hopefully aku juga berharap dia juga treat me as a king gitu loh. Gitu. Jadi yang aku dating ini bukan orang yang menurut aku bukan orang yang biasa-biasa gitu loh. Aku selalu meninggikan value-nya dia. Oke. Nah, makanya ketika first dating itu benar-benar important buat aku gitu. Aku benar-benar perhatikan baik gitu. Itu beda jauh banget sih aku sih. Aku nggak suka kayak gitu. Aku kalau misalnya kayak kamu pertama kali ngedate, aku nggak bakal bawa ke first fine dining. Fix 100% nggak bakal. Soalnya menurutku kayak aku first date aku lebih suka ngafe, ngobrol, kayak jalan-jalan di mall. Itu kayak it's something yang kayak menurutku itu kayak get to know each other. Ketika kamu fine dining dan lain-lain, itu kamu mengutarakan yang bagus dari kamu, bukan mengutarakan what you are really are. Kayak apa kok jelek ya? Kayak
kayak kamu tuh gimana sih aslinya? Iya. Kayak makanya kalau misalnya kayak gitu aku malah menurutku kayak it's a fake thing. Kalau menurutku pribadi, jadi kayak aku nggak suka sih. Tapi ya, menurutku ya, kalau fine dining juga nggak fake juga sih. Saya memang ada tipe orang yang dia merasa nyaman dengan fine dining karena dia merasa di fine dining dia bisa mendapatkan vibes-nya. Aku rasa memang dicari itu vibes gitu aku rasa. Bukan masalah show off atau good thing atau apa. Tapi menurutku kalau aku pribadi, aku juga jarang ajak ke fine dining. Dan aku sebisa mungkin aku bakal hindari nonton bioskop waktu first date. Karena waktu first date itu menurutku itu opportunity buat aku buat cari tahu lebih dalam tentang dia. Jadi aku pasti pergi ke suatu restoran tapi yang semi cafe. Iya, cafe. Semi cafe. Yang aku bisa ngobrol lama tanpa aku perlu berpindah tempat. Kayak gitu kalau aku. Jadi kalau aku paling kadang itu nge-mall, kadang ketemu di cafe. Tapi aku kalau bisa juga hindari mall sih. Soalnya kadang kalau mall tuh pasti kalau kamu jalan-jalan, kamu bingung mau mana, pasti ujungnya nonton. Iya betul. Pasti nonton dan nonton tuh buang 2,5 jam sampai 3 jam. Aku malah kalau misalnya ke mall tuh malah suka. Soalnya kayak aku tipe orang yang kayak suka masuk ke daerah-daerah seperti Miniso, Ace Hardware. Kamu suka window shopping? Iya, aku suka window shopping dan kayak ini bagus gak sih? Kayak aku loh sering kayak ngeliat kayak gini kayak biasa dan kayak kalau misalnya bisa cocok tuh kayak enak gitu ngobrol kayak gitu tuh kayak hal-hal gak penting yang bisa menjadi kayak suatu obrolan yang asik. Kalau aku pribadi aku nggak suka mall. Jujur aku tipikal orang kalau bisa tuh aku ngajaknya outing bukan mall. Aku lebih suka ngajak keluar kota gitu. Jadi karena menurutku di Surabaya gini-gini aja loh mallnya gitu aja. Dan buat gue juga gonna do sih paling ngafe nonton selesai. Itu kayak ya bukannya apa sih? Kayak aku udah lumayan banyak juga kan pacaran. Cuman ya maksudnya yang sering terjadi adalah gitu-gitu aja gitu loh. Aku gimana ya, tapi aku lumayan bosen dengan situasi seperti itu gitu loh. Makanya aku selalu kayak mungkin kalau first dating, mungkin kalau bisa aku ajak keluar gitu loh. Kayak kita outing gitu. Jadi lebih kenal lebih dalam itu lebih enak gitu loh. Gitu loh menurutku sih. Tapi kamu kadang pernah awkward gak sih? Kalau misalnya kan ini ceritanya baru kenal nih. Iya. Enggak, sebenarnya paling pentingnya gini sih. Kalian tuh butuh waktu berapa lama sih dari ketika chat sampai kalian berani ngajak dia pergi? Sebulan? 2 bulan? Seminggu. Aku tergantung dia itu siapa dan misalnya aku sering ketemu nggak memang dalam artian misal kayak kamu tuh sering kayak satu sekolah atau apa, satu kuliah atau apa, menurutku itu kan akan menjadi kayak tempat yang lebih enjoyable gitu. Kamu bisa ngajak itu kayak lebih cepat gitu daripada biasanya. Tapi kalau misalnya aku memang nggak kenal belas bulan tapi aku juara. Sebenarnya itu gini loh, tergantung cewek atau pasangannya gitu loh menurut aku. Tergantung cewek atau pasangannya. Maksudnya gini, dia bisa ngimbangin kita nggak? Terkadang kalau kita lempar bola dia bisa balikin nggak bolanya? Ketika di chat kan kelihatan. Iya. Selama kita bisa oper-operan enak. Itu ya paling cepet lah kalau aku ya seminggu pasti keluar. Cuma kadang loh, kalau kan nggak semua orang tuh kalau di chatnya mereka talkative, di kehidupan aslinya mereka juga sering ngomong kan. Kan juga sering terjadi di chat itu, wow chatnya asik banget. Tapi pas ketemu dia awkward. Nah aku bayangin kalau misal ketemu tipe yang seperti itu, terus kamu ajak keluar kota, apa di mobil tuh nggak setengah mati kamu 2 jam. Nah, kamu diem-dieman. Nah, tipikalnya aku ini aku gampang adaptasi. Aku selalu membuat sesuatu hal yang menyenangkan gitu. Aku nggak tahu gimana caraku. Kayak apapun lah, aku kalau ketemu di suatu situasi yang baru, aku pasti bisa beradaptasi dengan baik gitu, dengan cepat lah. Jadi aku bisa baca situasi, oke, aku harus kayak gini, aku harus kayak ngapain. Jadi aku nggak mau membuat hal itu awkward gitu loh. Nah, jadi itu mungkin itu kelebihanku. Jadi membuat situasi yang nyaman gitu. Experience top. Iya. Nah, pengalaman sih. Pengalaman beda. Kalau aku nggak bisa sih, tapi kalau saya keluar kota itu pasti. Kalau aku tergantung sih sebenarnya. Saya tergantung sebenarnya chemistry itu gimana sama si cewek kan. Kalau emang ceweknya tipe pendiam, kebetulan aku juga tipe yang seneng ngomong sih, jadi aku nggak masalah. Tapi kalau misalnya yang ceweknya tipe yang juga banyak ngomong, ya itu pasti bisa pasti ke kota. Soalnya di mobil nggak mungkin sepi kan pasti. Tapi kayak aku nggak tahu kenapa ya. Menurutku kalau misalnya aku dewi kan lumayan banyak ngomong ya. Kalau misalnya aku ketemu sama yang terlalu banyak ngomong juga, aku jadi diem. Kamu kalah kamar aja ya. Aku nggak bisa nggak enak gitu ngomongin. Maksudnya mbak kayak nggak enjoy gitu. Jadi kayak malah ya itu harus diseimbangkan sendiri sih. Berarti kamu lebih prefer cewek yang agak pendiam kalau kamu ya, daripada yang sedikit dibilang pendiam ya bisa, tapi kayak lebih pendiam yang kayak bisa ngobrol kalau misalnya enak ya aku ngobrol asik gitu. Ngerti nggak maksudnya?
Loh, tapi aku rasa pokoknya semua orang kalau cocok pasti seneng banyak ngomong. Iya. Pasti kan? Ya itu kayak gitu kalau pasti sih. Semua orang kalau cocok pasti bisa ngomong bareng. Berarti kalau misalnya emang ya kalau di dalam konteks kayak gitu mending aku lebih Yang suka seneng diam. dia. Guys, aku mau tanya guys. First date itu kalian itu bakal nyiapin nggak kayak sesuatu kado atau gift atau bunga atau sesuatu hal yang surprising gitu? Kalau aku for the first date. Aku enggak pernah memesan banyak barang sih. Soalnya ya I'm your gift gitu. Oh iya. Kado. Bener. Soalnya Aku suka banget. apa ya? Aku enggak suka gitu loh kayak sesuatu yang terlalu complicated menurutku ya. Menurutku ya bunga itu buat occasion tertentu. Yes. Menurutku enggak perlu sih. Ulang tahunnya. Karena ketika kamu terlalu sering memberi dia bunga, arti dari bunga itu akan menurun. Betul. Ketika ada ulang tahun, ketika anniversary, bunga itu gak ada artinya lagi. Betul. Karena sudah sering banget. Karena udah terlalu biasa. Jadi itu jadi penting menurutku. Aku setuju sama CG sih. Soalnya tapi kecuali kalau misalnya pas first date ketepaan nih kayak ada Natal juga, itu kan beda gitu. Ada occasion-nya. Ada occasions yang kayak memang mendukung lah intinya. Kalau misalnya nggak kayak gitu, aku nggak mungkin sih kasih tiba-tiba kayak ini ya, kan kayak buat kalau aku sedang bahas. Ya benar. Kalau aku juga sama sih, aku setuju sama kalian sih. Kayak menurutku, ya memang first date itu penting, memang penting banget. Untuk apa? Untuk getting each other know kan, kayak dan first impression juga. Tapi I don't think for the first date kita bakal kasih sesuatu hal yang lebih gitu, kayak little bit atau itu. Aku setuju banget sih. Mungkin lain kasus kalau misalnya kita ke rumahnya ya, kayak ketemu orang tuanya. Mungkin let's say kalau misalnya first date ini dalam konteks ngapel misalnya. Kan ada loh cewek yang first date nggak boleh keluar dulu, orang tuanya pengen lihat dulu. Mungkin di situ aku mungkin bakal bawa barang. Ya itu beda itu. Barang untuk orang tuanya atau buat orang tuanya. Aku nggak tahu sih, tapi jujur coba. Mungkin gua ya. Aku nggak tahu. Makanan sih aku. Iya, biasanya makanan kan ya. Makanan. Makanan. Iya. Aku mungkin kalau ya memang kalau misalnya emang keluarga suka makan sushi, kan pasti kamu kan kenalnya toh. Bisa tanya gitu dikit-dikit. Kalau misalnya suka sushi aku beliin ya kayak gitulah. I don't think, aku nggak tahu sih. Kalau aku sih enggak sih. Jadi kamu meskipun ngampel ke rumah pertama kali, kamu juga nggak bawain apa-apa ya? Yes, menurutku lebih baik kita sopan aja sih daripada kayak ngasih sesuatu bareng. Kayak aku nggak tahu sih, karena kan mungkin aku belum kenal lah keluarganya kayak gimana gitu. Mungkin kalau kita ngasih makanan dan mungkin keluarganya nggak suka dikasih bareng kan bisa jadi itu menurunkan impressionnya dari kita gitu loh. Nah aku menurutku sih aku kenali dulu lah keluarganya gimana gitu loh, lebih dalam dulu. Walaupun aku tahu keluarganya suka sushi nih misalnya, tapi ketika kita datang kan belum tentu itu great timing kita ngasih sushi juga. Mungkin dari situ kayak menurutku ya mereka udah makan sushi kemarin gitu. Kan it's not a great time for giving us yang mereka suka gitu loh. Jadi menurutku sih lebih baik kayak kita datang, kita sopan aja. Yang penting kita pamit kalau ngajakannya keluar yang penting tunjukin kalau kita itu benar-benar menghargai mereka sebagai orang tua gitu. Menurutku itu jauh lebih baik sih daripada kita. Iya, menurutku ya semua itu wajib dilakukan. Kalau misalnya gift itu tambahan. Jadi kayak menurutku yang kayak kamu sebutkan semua itu ya memang itu sesuatu yang harus yang dilakukan, bukan hal yang kayak kamu bisa lakukan ini. Makanya kayak misalnya kayak gift itu kayak menurutku itu lebih untuk sopan santun nih, tiap orang beda-beda gitu. Jadi kayak misalnya kayak kamu kayak ngasih itu sebenarnya nggak ada yang salah, tapi juga kamu nggak ngasih pun juga nggak salah gitu. Jadi kayak itu tergantung masing-masing. Kalau Ciki gimana? Kalau aku ya ini kita ngomong for the first date loh ya. Iya. Next date. Iya, first date. Antara first date keluar ini tapi konteks dalam first date kita ngapel. Iya, ngapel ke rumah. Kalau aku first ngapel aku bawa barang sih. Aku bawa barang. Apapun lah, mungkin cuma 1 porsi 2 porsi makanan udah menurutku cukup. Cuma buat syarat sih kalau aku rasa. Bukan syarat juga sih, kayak ya kamu berkunjung ke rumahnya, ya at least kamu give something lah. Kan kamu sudah merepotkan dia ya. Kalau aku sih mikirnya gitu. Dan ini lebih kayak ke first impression gitu aku mikirnya. Kayak bayangno kamu di sana nggak apa-ngapain kayak tolat-tolir kayak bingung-bingung dewe. Kalau misalnya gini kan kayak kamu kasih something gitu. Oh ya ayo suruh makan gitu kan kayak ada something yang bisa kamu jadikan topik ini, gitu. Ini maksudnya kalian tuh yang first date yang dimana di stay di rumah terus kan? Iya. Oke. Karena kan bisa jadi kayak aku kan kayak datang aja itu biasanya kayak nantinya keluar. Iya. Oh ya itu beda. Full ngapel. Bisa nato. Ini ada yang topik menarik ini, kapan sih kalian bakal berani ngajak cowok keluar? Maksudku ketika kalian sampai tahap mana? Kalian bakal ayo pergi yuk atau aku boleh ngapel ke rumah enggak? Siapa dulu? M dulu ya. Kalau aku sih tergantung dari kayak apa namanya senyaman apa gitu loh. Kamu biasa teleponan enggak sih sama gebetan?
teleponan. Berarti kamu masih chat terus teleponan. Kalau misalnya telepon sudah nyaman, baru lanjut ke the next step. Kalau misalnya dari kamu sudah telepon sudah nggak nyaman, kan kayak kamu nggak mungkin bisa lanjutkan the next step gitu. Jadi kayak itu semua menurutku step by step sih. Kalau memang sudah bisa kayak sudah jalannya itu sudah enak terus, ya berarti ini waktunya. Dan kamu nggak bisa ngasih waktu pasti 1 minggu, pas 1 bulan. Itu semua tergantung dari posisi konnya gitu loh. Kalau aku itu. Berarti tahapmu adalah chat, telepon, baru ngedate. Kalau dalam garis besar kayak gitu. Tapi kan tiap orang beda-beda. Jadi kita nggak bisa makan. Aku kok rada malu ya kalau telepon itu. Kamu bukan telepon. Bukan telepon. Kamu khusus chat sama ketemu in person. Ketemu dulu. Nah, baru setelah itu bisa telepon. Karena menurutku telepon itu I don't know, kayak aku not in apa ya? Nggak pas gitu loh momennya. Jadi aku mungkin chat seru. Ketemu dulu ya, ayo kita mau kenal satu sama lain kita. Jadi kayak tahu pun suaranya pertama kali adalah ketika kita hadapan-hadapan gitu loh. Menurutku itu jauh lebih berkesan di hatiku gitu daripada kayak telepon dan aku membayangkan mukanya kayak gimana ya. Aku tuh kayak nggak bisa. Walaupun ada fotonya nih, foto kan kadang juga filter jahat loh. Iya kan? Ya aku lebih suka kayak tatapan mas muka-mukaan gini, terus kita ngobrol-ngobrol baru aku bisa telepon gitu. Kalau memang udah nyaman baru bisa telepon. Oh iya guys, aku mau tanya. Kalau first date itu kalian bakal pegang tangan gak sih? Kayak bakal deg-degan atau malu-malu kucing gitu untuk pegang tangan? Kalau aku pribadi kadang iya kadang enggak sih. Soalnya kembali lagi semua tuh kembali ke suasana ya. Pas suasananya pas dapet ya menurutku holdingan juga nggak masalah sih. Nah, dapetnya kapan itu Ki? Dapetnya ya. Maksudnya kayak gimana pas when is the great time to hold hands gitu loh? Ini dalam rangka kita first date. Bisa jadi di mobil, bisa jadi waktu jalan. Tapi yang pasti nggak mungkin di kafe. Di mobil waktu nyetir ya? Iya. Yang pasti nggak mungkin di kafe sih. Maksudnya di kafe ngobrol-ngobrol tiba-tiba dipegang itu kan menakutkan ya. Lo kan bayangin tuh. Kalian bayangin aja kan kayak gini, ya kamu suka apa begini kan? Aku juga menakutkan kan. Mungkin kalau menurutku waktu yang pas tuh, biasanya sih waktu jalan-jalan ya. Mungkin kalau di mall itu bisa dan sering terjadi sih aku rasa. Waktu first date. Iya. Soalnya jalan-jalan kadang tanganmu nggak sengaja, terus gitu ya. Paling ya nanti alasannya sengaja atau nggak sengaja ini. Tanganku dingin atau apa paling kan ya gitu kan ya. Tangan dingin. Ya kan? Asik. Kalau aku pribadi sih memang beberapa kali kadang gandeng kadang enggak sih. First date ya? Ini kalau kita first date, iya pertama kali pergi. So kembali lagi ke orangnya sih. Kalau memang orangnya merasa nyaman, terbuka dan dia merasa nyaman ya, why not gitu loh. Lagian dengan gandengan kamu bisa tahu apakah kamu ada spark atau enggak. Yes. Aku pernah jalan first date, aku gandeng sama orang, tapi aku nggak merasakan apa-apa. Aku kayak gandeng adikku sendiri. Jadi dari situ aku tahu, memang aku nggak bisa karena aku nggak ada perasaan apapun. Soalnya menurut di first date itu hal yang penting itu ada spark atau enggak. Kadang kamu nggak dapat butterfly ya, buat apa dilanjutin? Dapatnya udah stok sih. Dodol. Kalau aku sih, menurutku itu juga sama sih, kurang lebihnya. Ya tergantung balik lagi ke situasi dan kondisi. Tapi kalau aku itu kalau misalnya di mobil itu jarang sih kayak gitu. Aku lebih itu kayak bener kata Ceki, kalau misalnya lagi di mall jalan tuh is the moment sih menurutku. Kalau misalnya di cafe tiba-tiba gitu ya. Tapi nggak mungkin sih. Parah sih gue tiba-tiba. Kamu misal lihat pacarmu nggak? Jarang pasti. Tapi memang udah sebelahan loh. Soalnya udah sebelah ini, kalau bisa tutup pandang ini kan depan-depannya nggak mungkin sih. Tapi sebelahan aja loh. Misalnya kamu lihat pacarmu dewe jarang nggak sih? Tergantung sih. Sering? Punya. Dulu. Ya itu sih. Menurutku ya tergantung sih. Relatif lagi balik ke posisi dan juga kayak kamu seberapa nyamannya sama orang itu. Soalnya kayak tingkat kenyamanan orang tuh kamu nggak bisa bilang, oh aku pasti nyaman deh orang ini, aku pasti gitu, nggak bisa. Kalau misalnya menurut kamu benar-benar nyaman deh orang ini, semua itu nggak ada batasan. Kayak kamu mungkin first date tapi kamu setelah kenal orang ini berapa lama nggak ada yang tahu tau. Mungkin kamu ketika kamu first date, oh kamu nyaman banget deh orang ini, so why not gak menurutku. Ya kurang lebih kayak gitu sih kalau pendapat. Pernah lagi? First date gandeng pernah? Cuma teori sih. Kayak mantanku pernah nggak ya? lupa aku. Ya? Tapi rasanya gandengan deh. First date ya? Menurutku biasa makanya. Tapi ya gandengannya biasa. Emang ada gandengan biasa ya? Gini-gini. Gandengan tuh bukan gini sih. Gandengan tuh bukan gini sih. Tapi gandengan tuh gini.
pegang sini. Oh, berarti dia pegang like gini. Oh, kalau kontesku memang gini sih. Oh iya, benar-benar yang itu holding hands. Holding hands. Tapi itu kayak menurutku itu relatif sama sih. Enggak beda sih menurutku. Kayak sama aja. Soalnya kayak kadang-kadang kan kamu ganti-ganti posisi lah. Enggak mungkin kayak sama terus. Soalnya feelingnya beda loh jujur aja. Kamu gandeng gini sama kamu digandeng. Kalau yang beda sih. Kalau menurutku ya, digandeng gini tuh kalau udah nyaman banget gak sih? Iya, kayak udah benar-benar pasangan kayak misalnya. Iya sih. Rasanya enggak pertama kali sih kalau. Iya, kalau ini tuh pertama kali sih. Soalnya pertama gini enggak mungkin. Agresif juga sih. Kalau rasanya enggak sih. Iya, menurutku kalau udah kayak gini tuh udah benar-benar cewek nyaman. Iya, udah nyaman. Aku lupa sih, rasanya enggak sih. Rasanya kayak ya tangan gini. Tapi aku lupa udah. Gandeng mungkin Enggak. Aku lupa. Tapi rasanya kalau menurutku pribadi for now itu something yang normal sih. Kayak tergantung tingkat kenyamanannya aja. Gitu. Kalau Jimbo ya apa Jimbo? Well, first date ya. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan gandeng pertama kali di first date menurutku lah ya. Itu tuh hal yang wajar juga. Tapi ya kembali lagi, aku setuju sama MC. When you comfortable with her gitu, kayak kamu udah mulai nyaman dan lain-lain. Mungkin bisa jadi di first date bisa jadi orang udah nyaman juga gitu. Iya. Dari chatting udah nyaman. Terus ketemu, ternyata cocok juga ya orang. Wah, iki orang sih bener-bener cocok ya sudah aku gini. Feelingmu tuh bakal ada sendiri gitu loh. Aku udah. Jadi yang bisa ngerasain nyaman dirimu sendiri gitu loh. Nah, ketika itu ya juga aku juga setuju sama CG juga ketika mungkin kamu masih malu-malu untuk gandeng ketika papasan itu nggak sengaja ke gandeng dan you get spark ya udah. Tapi kamu mungkin sih nggak sengaja tiba-tiba jeruk ini kan nggak mungkin tuh. Pasti kan Pak. Iya. Nih. Tapi kan berarti kan kamu harus benar-benar diri buat gandeng lagi kan. Yes. Kan soalnya kan nggak mungkin terus tiba-tiba gandeng kan nggak mungkin kan. No. Ketika kamu di sini kan kamu udah you got spark. Aku enggak. Jujur. Pribadi aku enggak. Soalnya ini nggak ada artinya menurut tiba-tiba kamu sorry disenggol. Sorry. Gak ada artinya sih menurut gue. Ya, mungkin. Ya, bisa juga ya. Itu cuma biasa banget sih. Kalau aku baik aja. Kenapa sih kok hina? Tapi mungkin kalau ketika kalian udah benar-benar have a feeling towards her gitu loh. Kayak ketika mungkin bersentuh dikit aja, mungkin kalian ada kayak mungkin konteksnya ketika kamu benar-benar excited sekali. Kamu udah dekat sekali. Yes. Kayak hatimu mau explode tiba-tiba kamu gini. Ketika kamu even kamu close kayak benar-benar deket banget aja, kayak ngobrol gini aja, mungkin itu ada feelingnya gitu loh. Kalau kamu udah bener-bener nyaman dan kamu excited banget dengan dia gitu loh. Pengalaman ya? Hah? Profesional. Curcol. Jadi menurutku sih nggak ada masalah sih untuk holding. Sama aku mungkin tambahan dikit ya. Menurutku tergantung bahasa kasihnya kita masing-masing. Kalau misalnya ada orang yang quality time, ada orang physical touch, ada orang yang lain-lain tuh banyak banget loh beda-beda dan kayak kita nggak bisa samakan semua satu sama lain. Tapi ya kurang lebih itu sih. Tapi ya kalau aku sih to be honest ya, aku physical touch. Ya benar-benar aku kayak diperhatikan terus kayak misalnya kamu ada apa gitu. Kayak benar-benar aku kayak seneng gitu loh. Ya sesuatu yang kayak gitu aku seneng sih. Oke. Berarti ngomong tentang physical touch nih. Tak lanjut sedikit ya. Aduh. What do you think about first kiss during first date? What do you think about it? Apalagi kamu dulu deh, Jim. Iya. Kalau misalnya menurutku kayak kamu dulu ya. Soalnya kayak kita dari Indonesia itu menurutku sesuatu yang budaya yang agak tabu gitu loh. Okay. Tapi kalau kamu gimana? First date ketika kiss on the first date. Oke. Kalau menurutku sih gak ada salahnya juga, gak ada salahnya. Tapi aku belum pernah ngelakuin hal tersebut. Aku kalau pertama kali kiss, menurutku itu bukan di first date sih. Tapi nggak ada salahnya menurutku ya. To be honest, menurutku nggak ada salahnya kalau kamu mau first kiss gitu. Kalau memang udah nyaman ya nggak ada masalah gitu. Tapi menurutku itu too agresif menurutku. Jadi kalau aku mungkin first kissku itu at the right moment aja sih. Kalau misalnya lagi excited banget, bla bla bla, terus kayak lagi bener-bener seneng banget nih, abis nonton atau gimana, ya mungkin dari situ pas habis kayak gini. Terus kamu mungkin karena bener-bener untuk first kiss itu bener-bener butuh proses sih. Proses, jadi kayak mungkin bukan dengan nah, first kiss ini dalam konteks seperti apa maksudnya? Apa kamu bener-bener butuh the right moment? Karena sayang itu bakal naik terus gitu loh. Rasa nyaman bakal naik terus ketika kamu mengenali orang tersebut, sering ketemu juga dan lain-lain. Jadi kalau menurutku di first date aku nggak bakal. Tapi ketika aku udah sering ketemu dan aku udah ngerasa nyaman at the limit that things gitu, aku bakal first kiss. First kissku pertama kali aku nggak mungkin dulu. Pasti di forehead. Iya, forehead kiss. Karena memang forehead kiss itu memang kasih yang paling tulus. Yes. Aku merasa forehead itu benar-benar ya that's how I'm showing gitu loh.
kalau aku benar-benar sayang sama dia tuh dari aku bakal cium kepalanya sih. Tapi itu bener banget sih. Ya, memang karena cium yang di dahi itu memang nggak ada rasa sama sekali. Itu kan benar-benar yang ke bawah sampai menjadi jadi. Aku tuh ya lebih suka mencium rambut daripada mencium bibir. Soalnya dia belum keramas. I don't know. Ketika aku udah sayang banget sama orang, I don't know. Kayak aku lebih Jim itu sebenarnya itu nggak perlu itu pertanyaannya nggak perlu dijawab sih. Memang semua sih. Kalau aku pribadi ya, menurutku sih aku nggak akan sih aku first date dalam first date. Karena gini, aku mikirnya nggak selalu akan ada second date setelah our first date. Nah, misalnya kamu first date tiba-tiba kamu nyosor, terus tiba-tiba dia si cewek nggak berencana sama second date. Iya. Apa enggak awkward setengah mati kan? Menurutku kalau aku ya. Apalagi dia menghindar gitu ya. Nah, iya makanya. Kayak kamu benar-benar feel rejected kan. Kalau menurutku first date sebatas holding hands sih kalau aku. Aku nggak ada yang tangannya, menurutku udah lebih dari cukup. Sebenarnya ya first date itu tujuannya cuma buat cari tahu sih kalau aku pribadi. Cuma kalau dapat gandengan tangan ya udah lah, anggap aja itu bonus. Okay. Kalau gitu sih. Kamu ya? Kalau aku sih kayak nggak tahu ya, aku sama banget sih BCG sih. Menurutku kayak it's not something kayak you're supposed to do gitu. Tapi aku nggak bisa samakan ini dengan budaya yang luar. Ya memang budaya luar kan lebih terbuka. Lebih terbuka. Maksudku bisa jadi mereka lebih dari first kiss kalau dalam first date-nya mereka. Apalagi kalau di Indonesia menurutku it's not something that you're supposed to do gitu. Tapi ya aku nggak tahu ya, tiap orang kan beda persepsi. Itu persepsiku pribadi, disclaimer sedikit aja. Nah kalau aku sih nggak mungkin Kak bakal first date tuh nge-kiss sih. Soalnya itu kayak ya benar katanya Jimbo tadi, semua itu progress. Ya itu semua itu progress gitu. Jadi kalau misalnya kamu melewati suatu progress, kamu nggak akan bisa level up gitu menurutku. Jadi kayak semua itu harus di satu step by step. Kamu loncat, kamu akan jatuh. Kamu satu step by step, kamu akan bisa semakin lama semakin tinggi. Itu sih yang mikirnya. Ya, aku juga ya itulah. Aku percaya prosesnya. Proses. Bukan progress. Bukan progress. Karena memang progresnya tuh seru kan. Iya, itu progresnya. Ketika kamu sudah di level paling atas, jadi kan gampangnya contoh PDKT lebih seru daripada pacaran. Aku rasa semua dari kita setuju sih. Kamu enggak kan? Ya kan semua kan? Setuju. Saya memang PDKT tuh dia butterfly-nya di situ semua. Tapi aku nggak sepenuhnya setuju. Kenapa? Soalnya ketika kamu pacaran, ini bukan lagi kamu tuh mikir gimana gitu, tapi kak bagaimana kamu tuh harus kayak membuat komitmen ke dirimu sendiri supaya kamu akan stay sama dia. Soalnya kayak ya apa ketika kamu pacaran, ya namanya orang sudah pacaran lebih dari 1 tahun 2 tahun pasti ada rasa kebosanan tuh pasti ada. Tapi kayak itu menjadi tantangan untuk kamu itu bisa untuk how you kayak overcome it. Makanya kayak kita nggak boleh meremehkan setiap hal gitu. Soalnya seringkali kan malah orang habis pacaran malah disia-siakan. It's not something yang kayak you're supposed to do. Because kayak ya itu semua proses lagi. Tapi ya sebenarnya sih dalam hal ini ya CG benar, M juga benar, karena emang ya apa ketika mau mendapatkan orang berusaha lebih keras. Itu udah hukum manusianya gitu loh. Tapi kalau ketika udah mendapatkan, anggap aja kayak marketing lah. When you buy something, the value of things itu bakal turun gitu. Itu memang udah hukumnya gitu. Tapi benar kata yang juga, we have to commit. Kalau kamu benar-benar mencintai, kamu harus komitmen. Jangan sampai setahun bosen ganti ya, jangan kayak gitu. That's not sayang, that's not loving gitu loh. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa kita bahas hari ini. So, gimana menurut kalian tentang first date kalian yang berkesan? Leave a comment ya guys ya. Juga mungkin leave a comment about things yang kayak mungkin bisa kita bahas juga untuk next videonya ya. Thank you for watching. Don't forget like and subscribe us. Thank you for support us too. And please watch another our podcast too ya. Thank you. Bye bye.